Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Nugroho Setiadi dengan NIM 111230082 dari Teknik Geologi B. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu hitung luas yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6 dan dengan dibatasi X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 serta gambarkan grafiknya. Untuk langkah yang pertama yaitu kita harus mencari titik potong pada sumbu X. Nah, untuk titik potong dengan sumbu X yaitu maka Y-nya harus 0. Maka Y sama dengan 0, maka didapatkan X kuadrat plus 5X plus 6 dan difaktorkan dengan ditemukan X1 sama dengan min 3, X2 sama dengan min 2. Maka titik potong telah ditemukan min 3 dan 0 dan serta min 2 dan 0. Kemudian kita juga perlu menentukan titik potong terhadap sumbu Y yaitu dengan mengganti X dengan 0, yaitu Y sama dengan 0 kuadrat plus 5 kali 0 plus 6, maka didapatkan titik koordinat 0,6. Nah, oh iya, maaf Pak, ini grafiknya agak jelek dikit gitu. Nah, maka oleh karena itu kita bisa menggambarkan tuh grafiknya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang dicari itu adalah di bagian sebelah sininya tuh. Nah, untuk mencarinya kita bisa mencari nilai dari integral dengan batas 0 sampai 0 sampai 3 dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Maka didapatkan 1/3 X pangkat 3 plus 5/2 X pangkat 2 plus 6X min 0. Setelah itu kita masukin batas atasnya, berarti kan 1/3 kali 3 kuadrat plus 5/2 dikali 3 kuadrat plus 6 kali 3. Kenapa nolnya nggak dimasukin? Karena misalnya nolnya dimasukin pasti ini ketemunya udah pasti 0 dong. Nah, setelah itu kita hitung. Nah, berarti kan ini kan 1/3 kali 27 berarti kan 9 plus 5/2 kali 9 plus 8 berarti kan 9 plus 45/2 plus 18 plus 18 sama dengan 49,5 satuan luas. Oke. Untuk soal yang kedua yaitu hitung panjang busur kurva Y sama dengan 4 akar 2/3 X 3/2 min 1 dengan X antara 0 dan 1. Nah, untuk panjang busur sendiri rumusnya yaitu batas bawah A, batas atas B, akar dy per dx, yaitu adalah turunan pertama dikuadratin plus 1 dx dengan x A sampai B. Nah, untuk yang integral biasa itu kan biasanya untuk integral biasanya, untuk turunan biasanya itu kan dy per dx kan kita udah tahu tuh. Kalau misal ini konstantanya, dan sedangkan n ini pangkatnya, berarti kan ini kan koefisiennya n per 1. Nah, nanti kita bisa cari tuh rumusnya dengan cara yang seperti ini. Nah, oke, sekarang kita langsung lanjut ya. Maka bisa kita tulis tuh Y sama dengan 4 akar 2/3 X pangkat 3/2 min 1. Nah, untuk itu kita pertama-tama harus cari tuh turunan pertamanya dulu, yaitu dy per dx. Berarti kan ketika diturunkan ini kan pangkatnya ini kan turun ke bawah tuh. Berarti kan 3/2 terus 4 akar 2/3 X pangkat 3/2 min 1. Nah, karena 1 diturunin itu adalah nilainya 0, maka kita dapatkan tuh dy per dx nya adalah 2 akar 2x. Nah, selanjutnya kita bisa tuh mulai hitung.
dengan batas bawah 0 sampai 1. Nah, maka kita tulis dulu sesuai dengan rumus yang ini tadi. Akar dalam kurung 2 akar 2x kuadrat plus 1 dx. Nah, untuk integral substitusi itu kita bisa misalkan U. Nah, untuk U sendiri berarti kan 8x plus 1, berarti turunan pertamanya apa? 8 kan. Nah, berarti kan dx-nya adalah 1/8 du. Nah, untuk substitusi ini berarti kan kalau secara aturannya itu kan nanti batas bawah dan batas atasnya tuh beda. Nah, gimana tuh cara kita nentuin batas bawah dan batas atasnya? Nah, untuk nentuin batas bawah dan batas atasnya, kita tinggal masukin tuh nilai dari batas bawah dan batas atas yang asalnya itu ke dalam fungsi yang ini 8x plus 1. Nah, maka didapatkan seperti ini. Setelah itu kita hitung lanjut ke di sini. Berarti kan batas bawahnya udah berubah. Batas bawahnya 1, batas atasnya 9. Berarti akar U dikali 1/8 du. Nah, setelah kita hitung 1/8, kita integralkan tuh. Berarti kan 1/2 plus 1 U pangkat 1/2 plus 1 dengan batas atas 9, batas bawah 1 sama dengan 1/8 dikali 2/3 kali 9 pangkat 3/2 min 2/3 kali 1 pangkat 3/2. Nah, karena 2/3 kali 1 pangkat 3/2 itu 1, itu adalah 1. Nah, 1/8 kan bisa dicoret tuh sama ini, jadi ketemunya tuh 4. Nah, kalau semisal bentuk kayak gini tuh bisa dijadiin kayak gini. Berarti kan ini kan akar 9 pangkat 3 min 1. Nah, kemudian kita bisa cari kan 1/12. 1/12 tuh asalnya dari 4 kali 3 ini kan. Nah, habis itu 9 pangkat 3 kan 729. 729 di akar itu sama dengan 27. 27 dikurangi 1 sama dengan 26. Sama dengan 26 tuh. Nah, habis itu kan berarti 27 kurangi 1 sama dengan 26. Habis itu kan sama dengan kan 26/12 sama dengan 13/6 satuan panjang. Oke. Untuk soal berikutnya adalah soal nomor 3, yaitu hitung volume dengan batas Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan Y sama dengan min X plus 3 diputar dengan sumbu X. Oke, karena ada dua persamaan, maka kita harus cari tuh titik potong di antara kedua persamaan tersebut. Nah, untuk persamaan yang ini udah kelihatan banget tuh. Dia itu bakalan jadi grafik dengan fungsi kurva. Kenapa? Karena dia itu fungsinya itu fungsi kuadrat, sedangkan yang ini pasti nanti grafiknya tuh bakal jadi persamaan garis lurus gitu. Karena dia itu ya fungsi ya bukan yang fungsi kuadrat gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa cari tuh nilai dari keduanya. Untuk mencari titik potongnya kita harus samakan keduanya, yaitu X kuadrat plus 1 sama dengan min X plus 3. Maka didapatkan sebagai berikut, dengan X sama dengan min 2 dan X min 1. Nah, untuk menggambar grafiknya kita harus cari tuh titik puncaknya di mana. Nah, karena nilai B dari fungsi kuadrat ini nggak ada, berarti 0 kan. Nah, nilai A-nya adalah 1. Nah, berarti kan 0 per 2 kali 1 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan tuh titik puncaknya adalah X. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, berarti kan kita harus X-nya itu sama dengan 0. Berarti kan nanti kita masukin
0 kuadrat plus 1, berarti kan kita dapetin titik koordinatnya adalah 0,1. Nah, setelah itu kita bisa gambar tuh grafiknya sebagai berikut. Nah, kalau grafik ya ini udah pasti ini PGS pertamaan garis lurus. Nah, kalau yang ini kan pasti ini fungsi kuadrat nih. Yang ini fungsi kuadrat dan yang ini tuh PGS persamaan garis lurus. Oke. Nah, setelah itu yang harus kita cari adalah volume dari yang di sebelah sini tuh. Berarti kan kita tadi udah dapetin kan ini untuk batas bawahnya dan ini untuk batas atasnya. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu ada volume adalah batas bawah sampai batas atas pi dalam kurung fx kuadrat min gx kuadrat dx. Nah, untuk fx-nya yang mana sih? Untuk fx-nya itu adalah yang atas ini nih. Yang atas ini kan. Nah, untuk gx-nya yang ini. Jadi tuh yang atas pokoknya dikurangi sama yang bawah gitu. Nah, oke. Setelah itu kita masukin tuh ke dalam rumusnya. Berarti kan batas bawahnya 2, batas atasnya 1, pi min x plus 3 kuadrat. Nah, ingat waktu dulu kan pernah diajarin kayak kalau misal ada rumus cepat a plus b kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Nah, kita bisa tuh terapin di sini. Nah, maka jadinya seperti ini. Berarti kan x kuadrat min 6x plus 9 dikurangi x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus 1 dx. Nah, setelah itu kita kurangin kan. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah itu kita integralin kayak biasanya. Didapatkan pi min 1/5 x pangkat 5 min 1/3 x pangkat 3 min 6/2 x kuadrat plus 8x. Nah, dengan batas bawah 2 dan batas atas 1. Nah, abis itu kita masukin nih batas bawah sama batas atasnya. Didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, setelah itu kita bisa lebih sederhanakan lagi kan. Nah, berarti kan pi min 1/5 min 1/3 min 3 plus 8 dikurangi 32/5 plus 8/3 min 12 min 16 setelah itu dikurangin. Nah, kita bisa lebih sederhanakan lagi tuh 67/15 dikurangi min 284/15, maka didapatkan pi 117/5 satuan volume. Oke, untuk soal yang selanjutnya, soal yang terakhir adalah hitung luas permukaan yang dibatasi Y sama dengan X pangkat 3/3 dengan batas X antara 0 sampai 3 diputar pada sumbu X. Nah, untuk luas permukaan sendiri itu rumusnya sebagai berikut. Dengan batas bawah A 2pi Y akar 1 plus dy per dx atau turunan pertama kuadrat dx. Nah, untuk itu awal-awal kita harus cari tahu tuh turunan pertama dari y ini. Nah, turunan pertama dari y ini kan berarti kan bisa kita cari dengan dy per dx. Berarti kan x pangkat 3/3 sama dengan yang ini tiganya diturunin. Berarti kan dikurangi 1, berarti sama turunan pertamanya adalah x kuadrat. Nah, terus kita langsung masukin tuh ke dalam rumusnya. Berarti kan dengan batas bawahnya tadi 0, batas atasnya 3. Berarti kan sesuai dengan rumus yang tadi 2pi, y-nya adalah ini kan, ditulis ulang. Terus abis itu akar 1 plus turunan pertama tadi kuadrat dx. Nah, abis itu kita bisa operasikan lagi sesuai dengan sifat integral. Berarti kan
3 sama 2P-nya bisa dikeluarin tuh. Berarti kan ini ditulis di luar di sebelah sini. Berarti kan 2Pi per 3 integral 0 sampai 3x kuadrat akar 1 plus x pangkat 4 dx. Nah, untuk memudahkannya kita bisa itu integral substitusi. Nah, misalkan saja ini U. Nah, berarti kan U sama dengan 1 plus x pangkat 4. Berarti kan du per dx atau turunan pertamanya itu adalah 4x pangkat 3 dx. Nah, habis itu dx-nya adalah 1 per 4x pangkat 3 du. Habis itu dx yang ini bisa kita ganti dengan yang ini. Berarti kan 2pi per 3 integral 0 sampai 3. Nah, ini tuh kita bisa coret tuh yang ini sama yang ini karena sama kan. Nah, ini akar U. Oke, selanjutnya kita mulai operasikan. Nah, berarti kan 2pi per 3 1 per 4 integral 0 sampai 3 akar U du. Nah, yang 2 ini bisa kita coret dengan ini, berarti kan sisa 2 tuh. Berarti kan 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti integral 0 sampai 3 U pangkat setengah. Berarti yang ini kan bisa dibuat jadi pangkat setengah tuh. Berarti kayak kita mulai integralin seperti biasa. Berarti kan pi per 6 dalam kurung 2 per 3 U 2 per 3 U 3 per 2 dengan batas bawah 2, batas atas 3. Oke. Kita mulai bisa operasiin kan. Dengan U ini tuh kita ganti dengan yang kita permisalkan tadi tuh, yang ini. Oke. Berarti kan 2 dikali 1 plus x pangkat 4 per 3 pangkat 3 per 2 0 sampai 3. Nah, selanjutnya adalah pi per 6 dalam kurung 2 plus 2 kali 1 plus x pangkat 4 akar 1 plus x pangkat 4 batas 0 sampai 3. Selanjutnya pi per 6 2 kali 1 plus 3 pangkat 4 akar 1 plus 3 pangkat 4. Terus kita operasikan tuh kalau misal integral batas bawah atasnya kan 3, batas bawahnya kan 0. Nah, berarti itu kayak kita tuh bisa langsung aja gitu loh kan, pasti kan 0 gitu kan. Nah, oke, setelah kita operasikan, hasilnya adalah pi per 6 dalam kurung 164 akar 82 per 3 dikurangi 2 per 3 dalam tutup kurung. Nah, terus hasilnya adalah pi per 6 dikali 168 akar 82 kurang 2 per 3 sama dengan pi per 6. Nah, 6-nya itu tuh bisa kita coret dengan 2. Kenapa? Karena yang ini tuh bisa kita faktorin tuh, bisa kita keluar sini kan. Berarti kan ini kan jadinya hasilnya nanti kurang lebih kayak gini tuh. Nih, berarti kan ini 2 dicoret dengan 6 ini. Ini hasil dari pemfaktoran itu loh yang kita keluarin. Nah, setelah itu kita bisa simpulin tuh hasilnya adalah 82pi akar 82 min pi per 9 satuan luas. Oke. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.